Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik Bu. Baik. Oke, hari ini pelajaran kita mulai dulu dengan mengabsen ya. Iya Bu. Baik. Oke, ibu akan mulai mengabsen. Besti Aprilia, Hadir Bu. Husni, Hadir Bu. Mahda, Hadir Bu. Mora, Hadir Bu. Rahma, Hadir Bu. Tia, Hadir Bu. Sera, Hadir Bu. Talita. Hadir Bu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Maida Bu. Kenapa dia tidak hadir? Sakit Bu. Sudah berapa hari? 2 hari Bu. 2 hari. Besok kalau Maida tidak datang, anak-anak ibu jenguk ya. Iya Bu. Baik. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini yang berjudul Logika Matematika. Baik, logika matematika. Ada yang tahu anak-anak ibu sekilas tentang konsep logika matematika? Logika matematika itu merupakan ada kalimat ataupun pernyataan yang memiliki nilai salah maupun benar. Oke, baik, ibu akan memberikan satu contoh. Semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Itu pernyataan atau bukan? Nah, itu merupakan sebuah pernyataan yang memiliki nilai salah ataupun benar. Baik, kalau pernyataan semua bilangan ganjil adalah bilangan prima, pernyataan itu benar atau salah? Salah Bu. Baik, kenapa salah? Karena misalnya bilangan 27 bukan merupakan bilangan prima karena masih bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Baik, jadi tidak semua bilangan prima itu bilangan ganjil. Nah, itu berarti bernilai salah. Oke, ibu akan membuat tabel mengenai negasi dan konjungsi karena hari ini kita akan membahas bagian dari logika matematika yaitu negasi. Baik, 1 negasi. Oke, biasa ingkaran atau negasi ya. Kata lainnya bisa ingkaran atau biasa disebut dalam matematika itu negasi. Oke, ingkaran atau negasi itu dilambangkan dengan atau notasi matematikanya itu adalah. Oke. Sebelumnya sudah pernah ada yang tahu tentang negasi ataupun ingkaran? Belum. Baik, misalnya ibu buat contoh satu yaitu misalnya contoh yang pertama 217 adalah bilangan prima. Baik, di sini ini merupakan sebuah pernyataan yang bisa jadi memiliki nilai benar ataupun bisa jadi memiliki nilai salah. 217, apakah itu bilangan prima? Oke, anak ibu Rahma, 217 apakah itu termasuk bilangan prima? Oke, apa definisi dari bilangan prima? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan dengan angka
Nah, oke. Apakah 217 bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri? Bisa. Nah, apakah bisa dibagi dengan angka 1? Bisa. Nah, jadi ini termasuk bilangan prima. Namun 217 ini bisa lagi dibagi dengan 7. Jadi dia bukan, oh maaf, sebelumnya 217 ini bukan termasuk bilangan prima. Karena memang dia bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bisa dibagi dengan 1. Namun masih bisa dibagi dengan angka 7. Jadi ini bukan bilangan prima. Maka negasinya atau ingkaran dari ini adalah 217. Kita misalkan 217 adalah bilangan prima, ini adalah P. Maka ingkaran P yang dinotasikan dengan ini. Oke, anak-anak ibu bisa lihat notasinya. Ingkaran P ataupun negasi P adalah 217 bukan bilangan prima. Karena ingkaran atau negasi itu bisa kita menggunakan kata bukan ataupun tidak. Baik, anak-anak ibu mengerti? Mengerti, Bu. Baik, coba anak-anak ibu, salah satu anak-anak ibu memberikan satu contoh pernyataan dan ubah ke bentuk negasi. Misalnya, kalau dia bernilai salah, maka negasinya adalah benar. Kalau benar, negasinya adalah salah. Karena negasi itu adalah ingkaran atau mengubah kalimat itu sendiri dari yang jika dia pernyataannya salah, maka ingkarannya benar. Jika pernyataannya benar, ingkarannya salah. Seperti ini, kalimat pernyataan ini kita ubah ke ingkaran menjadi ada kata bukan, jadi bernilai salah. Karena yang pertama ini dia bernilai benar kan? Karena tidak ada kata-kata bukan. Jadi ketika kita mengubah dia ke ingkaran, maka dia menjadi bernilai salah. Oke, anak-anak ibu mengerti sampai di sini? Mengerti? Baik, ibu ingin anak-anak ibu memberikan satu contoh pernyataan dan ubah ke bentuk negasinya. Misalnya, hari ini hujan. Apa negasinya? Ingkaran dari hari ini hujan. Hari ini tidak hujan. Nah, 12 adalah bilangan ganjil. 12 adalah bilangan ganjil. Nah, kita bisa membuat tabelnya menjadi bentuk seperti ini, yaitu anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita tadi masalah ingkaran ataupun negasi. Oke, anak ibu Tia. Ingkaran atau negasi merupakan penyangkal suatu pernyataan. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Oke. Jika pernyataannya bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Jika pernyataannya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Bagus. Ada yang bisa menyimpulkannya lagi? Menambahinya? Baik, anak ibu. Negasi atau ingkaran merupakan suatu pernyataan yang menyangkal pernyataan yang sudah ada dan memiliki nilai benar dan salah. Jika pernyataannya benar, maka negasinya salah, dan jika pernyataannya salah, maka negasinya bernilai benar. Bagus. Kasih aplaus untuk anak-anak ibu yang ingin memberikan pendapatnya. Baik. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai konjungsi yang dinotasikan dengan tanda seperti ini. Konjungsi ini merupakan suatu penggabungan dua pernyataan. Misalnya dengan kata dan. Oke. Jadi misalnya ada dua pernyataan, yaitu pernyataan P dan Q. Oke, P. 4 merupakan bilangan komposit
dan 4 merupakan bilangan. Coba, apa pernyataan kedua yang akan kita buat? Coba pernyataan yang kedua, misalnya apa? 4 merupakan Bilangan ganjil. bilangan? Oke, bilangan genap. Maka P konjungsi Q itu menjadi P konjungsi Q menjadi 4 merupakan bilangan komposit. Dan 4 merupakan bilangan genap. Nah, 4 merupakan bilangan komposit dan 4 Merupakan bilangan genap. bilangan 4 merupakan bilangan genap. genap. Oke, kita akan mengambil kebenaran dari konjungsi, yaitu baik, di sini di tabel nilai kebenaran ada sebanyak 3 kolom. Kolom pertama kita buat pernyataan. Yang pertama itu kita lambangkan saja dengan P. Pernyataan kedua dengan I. dan di kolom yang ketiga kita buat P konjungsi Q. Nah, pernyataan konjungsi merupakan pernyataan majemuk yang mana dia hanya bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar dan selebihnya salah. Nah, kalau misalnya pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka P konjungsi Q benar apa salah? Salah. Benar. Benar. Nah, jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka P konjungsi Q bernilai Salah. Betul. Jika pernyataan satu bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, P konjungsi Q menjadi Salah. salah. Jika dia bernilai benar, hanya kedua pernyataan bernilai benar. Jika kedua pernyataannya bernilai benar. Jika salah satunya salah, itu akan bernilai Salah. akan bernilai salah. Jika pernyataan satu bernilai salah, pernyataan dua bernilai salah, maka P konjungsi Q Salah. tuh. Nah, misalkan ibu contohkan satu. Misalnya pernyataan yang pertama itu P. Nah, pernyataan yang pertama kita buat apa? Coba. Pernyataan yang pertama itu, misalnya ada sebuah pernyataan saja. Coba, satu pernyataan yang mempunyai nilai benar dan salah. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 7 dan 5. Oke, kita mengganti, bukan dilambangkan dengan P dulu, kita membuat sebuah, ini merupakan sebuah pernyataan. Oke, yang dilambangkan dengan lambang seperti ini, pernyataan. Baik, misalnya 2 tambah 3 dan 5 merupakan bilangan ganjil. Ada berapa pernyataan di sini? 2, Bu. 2. Karena dia digabungkan dengan kata Dan. atau yang kita sebut dengan konjungsi yang dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Pernyataan yang pertama, yang mana pernyataan yang pertama? Salah. 2 ditambah 3 sama dengan 7, pernyataannya Salah. Pernyataan yang kedua? Benar. Benar. Maka pernyataan yang di atas
adalah salah. Maka pernyataan di atas, maka misalnya kita lambangkan saja ini pernyataan P ya, pernyataan P. Maka pernyataan P itu bernilai salah. Oke, sampai sini anak-anak ibu sudah mengerti? Sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu konjungsi? Saya, Oke, Besti. Konjungsi merupakan bilangan majemuk untuk menggabungkan dua kata. Oke, ada yang lain? Dia bernilai benar hanya jika pernyataannya Dua-duanya benar. oh, betul. Nah, oke, Ibu akan membagi kelompok. Baik, ayo bagi 2 kelompok saja. Ayo, 2 kelompok. Baik, oke, ayo gabung, ayo bagi kelompoknya di sini jadi 3. Oke, kita bagi menjadi 2. Oke, ada yang 3 dan ada yang 4. Oke, ini 3, ini 4. Oke, Ibu akan memberikan lembar aktivitas untuk anak-anak Ibu. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Ini untuk masing-masing nanti merangkum ya apa yang kita pelajari. Nah ini, oke, baik. Ini oke. Ini. Nah, baik anak-anak Ibu boleh membuat sebuah contoh dari negasi dan konjungsi, oke? Buat sebuah pernyataan dan buat negasinya dan buat konjungsinya. Oke, boleh anak-anak Ibu mulai. Maupun itu boleh dalam kehidupan sehari-hari ataupun pernyataan dalam bentuk matematika boleh. Seperti Ibu kasih ini ada contoh ataupun ada pembahasan tentang itu di setiap kelompok. Nah, coba anak-anak Ibu lihat, boleh. Oke, biar boleh kita harus berdiskusi ya, satu sama lain boleh bertanya, boleh menggabungkan idenya, saling bertanya, saling berdiskusi. Ibu sudah memberikan di sini contoh yang mana negasi dan yang mana konjungsi. Oke, anak Ibu boleh. Ayo silakan berdiskusi. Oke, ini ada Ibu memberikan contoh mana negasi dan mana yang konjungsi. Coba anak Ibu memberikan sebuah contoh dari negasi dan konjungsi. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan, oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, anak-anak Ibu. Oke, baik. Baik, anak-anak Ibu, bagaimana kerja diskusinya? Bagi anak-anak Ibu kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, siapa yang mau presentasikan? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca hasil diskusinya. Negasi atau ingkaran. Pernyataan 12 adalah bilangan ganjil. Negasi pernyataan 12 bukanlah bilangan ganjil. Oke, bagus. Coba ada dibikin tabel. Oke, perlihatkan ke teman-temannya. Oke, ini kelompok 1, bagian yang negasi. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, yang kedua. Konjungsi. P. Jakarta adalah ibu kota RI. Q. Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. P.
konjungsi Q sama dengan Jakarta adalah ibu kota RI dan Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Oke, baik. Tabelnya. Oke, jadi nilai kebenarannya bernilai Benar. karena nilai P dan Q itu bernilai benar. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kerja bagus. Baik, untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh negasi. 4 merupakan faktor 25 dan negasi P adalah 4 bukan merupakan faktor 25. Dan ini merupakan tabel dari contoh negasi tersebut. Bisa dilihat teman-teman sekalian? Bisa. Kemudian contoh konjungsi. Pernyataan P 5 merupakan bilangan prima. Dan pernyataan Q 5 merupakan bilangan kuadrat dari 25. Jadi pernyataan P konjungsi Q benar, di mana 5 merupakan bilangan kuadrat dari 25 dan 5 merupakan bilangan prima. Baik, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kerja bagus untuk anak-anak ibu dan semuanya pasti sudah mengerti tentang negasi dan konjungsi. Sudah, Bu. Baik, mari kita merangkum tentang pelajaran hari ini logika matematika yang membahas lingkaran dan konjungsi. Ayo rangkum masing-masing di kertasnya. Masing-masing. Oke? Ayo kita merangkum apa itu kuat negasi dan bagaimana tabel kebenarannya dan apa itu konjungsi dan bagaimana tabel kebenarannya. Baik. Ayo anak-anak ibu rangkum. Silakan anak-anak ibu dirangkum. Oke, anak-anak ibu merangkumnya. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Sudah? Baik. Jika anak-anak ibu sudah selesai merangkum, mari perhatikan ke papan tulis. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Jadi setelah merangkum, nah, jadi lingkaran dan konjungsi ini adalah merupakan bagian dari logika matematika dan lingkaran itu merupakan suatu pernyataan yang disangkal. Nah, suatu pernyataan yang menyangkal pernyataan tersebut. Jika dia bernilai salah maka negasinya bernilai benar. Jika pernyataannya bernilai benar, negasinya salah. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk. Nah, dia bernilai benar hanya jika pernyataan pertama dan kedua itu bernilai benar. Nah, baik. Ibu, anak-anak ibu akan memberikan tugas di rumah. Nah, tulislah pernyataan lingkaran itu, tulis 5 pernyataan dan buat negasinya, dan tulis 5 pernyataan dan buatlah konjungsinya. Anak-anak ibu boleh mencarinya di buku ataupun boleh dari internet, Google. Pokoknya anak-anak ibu mencari dari referensi yang lain, oke? Ya, Bu. Baik. Ibu ingin kesimpulan dari setiap kelompok dari tentang logika matematika yang kita bahas hari ini. Oke, dari kelompok 1. Lingkaran atau negasi adalah pernyataan yang disangkal, yang dilambangkan seperti papan tulis. Yang mana lambangnya? Yang ini? Iya, Bu. Oke, baik. Lalu? Yang memiliki nilai yang benar dan salah. Oke.
Dia memiliki nilai benar apabila pernyataannya salah dan bernilai salah jika pernyataannya benar. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa negasi atau lingkaran itu merupakan suatu pernyataan yang disangkal yang mana memiliki notasi sebagai berikut. Notasi seperti ini, dia akan bernilai benar jika dia akan bernilai salah ingkarannya jika pernyataan bernilai benar, ingkarannya bernilai benar jika pernyataannya bernilai salah. Oke, mengerti anak-anak Ibu? Oke, kesimpulan dari kelompok 2 mengenai konjungsi. Konjungsi merupakan kata majemuk. Oke, kata Ibu. Dan yang digabungkan dengan kata dan yang seperti yang dinotasikan dalam papan tulis. Oke, notasi seperti ini ya. Lalu Pernyataannya bernilai benar hanya jika kedua pernyataan bernilai benar, dan jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataannya bernilai salah. oke, bagus. Nah, jadi konjungsi itu bisa kita simpulkan merupakan sebuah pernyataan yang majemuk yang digabungkan dengan kata dan seperti berikut ini. Nah, ini 2 tambah 3 sama dengan 7 dan 5 merupakan bilangan ganjil. Ini contohnya. Dan dia bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan itu bernilai benar, dan jika salah satu pernyataan bernilai salah seperti contoh, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Oke. Mungkin anak-anak Ibu semua sudah mengerti tentang negasi dan konjungsi. Baik. Untuk tugas di rumah tolong dikerjakan masing-masing di rumah ya, Nak. Dan baca-baca bukunya dan cari referensi dari internet maupun dari referensi lainnya, buku yang lain, oke? Baik, mungkin kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.